Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Badan pimpinan sidang dan pimpinan majelis sidang menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Jemaat, disilakan untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saat ini kita semua terpanggil dalam kerendahan dan ketulusan hati serta menyatukan diri dalam ibadah, menyembah, mengagungkan Tuhan yang adalah Raja dan Juru Selamat kita. Kita mulaikan ibadah ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ibadah kita ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa Pencipta alam semesta dan Yesus Kristus Kepala Gereja serta Roh Kudus Pembimbing hidup kita. Amin. Rahmat, damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan Yesus Kristus serta Roh Kudus melimpahi kamu yang datang dan beribadah kepadanya. Jemaat, disilakan duduk. Saudara-saudara, hari ini kita telah memasuki minggu kedua di bulan Juli dan menjadi tema ibadah kita saat ini adalah bersyukur selalu, berkenan selalu, beroleh berkat selalu. Setiap waktu
Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita selaku orang percaya, Tuhan telah memberikan hukum-Nya kepada kita untuk didengar, dihayati dan diberlakukan dalam segala situasi kehidupan kita. Inilah hukum Tuhan antara lain sebagaimana tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai ke 35 yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, dari penyampaian tentang hukum Tuhan, nyatalah bahwa tak satu pun perbuatan kita tersembunyi di hadapan Tuhan. Dalam hal ini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati, kita mengaku dosa kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami terbelenggu oleh dosa dan kesalahan kami sendiri, serta tidak mampu membebaskan diri sendiri. Kami telah berdosa kepadamu melalui tindakan dan perbuatan, serta tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kami tidak mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri sendiri, serta banyak melalaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai warga gereja. Tuhan, ampuni dan baharuilah serta bimbinglah kami yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Jadikanlah kami selalu bersukacita mengikuti kehendak-Mu dan hidup dalam kebenaran, memuliakan nama-Mu yang kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, siapapun yang datang kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, maka setiap keluh yang disampaikan didengarnya, setiap jeritan diperhatikannya, dan setiap pengakuan dipedulinya. Karena kasih Tuhan Allah kita melampaui segala sesuatu, sebagaimana firman-Nya dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba
yang tak bernoda dan tak bercacat. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, dalam persekutuan dengan semua orang percaya, marilah bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita yang adalah pengakuan gereja dari segala zaman dan tempat. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kembali dipersilahkan duduk. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih dan kemurahan-Mu yang tetap menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di minggu kedua di bulan Juli tahun 2020 ini. Saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Berkati kami dengan hikmat surgawi, sehingga kami mampu memahami kehendak Bapa lewat firman ini. Dan bahkan bagi hamba, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu penuhi hamba, sehingga bukan apa yang hamba fikirkan, tetapi sepenuhnya kehendak-Mu yang tersampaikan lewat pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pembacaan kita saat ini terambil dari Kitab Imamat 26 ayat 1 sampai 13. Imamat 26 ayat 1 sampai 13 diberi perikop berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai pada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai pada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Puji syukur bagi Allah di dalam anaknya Yesus Kristus, karena oleh kasih dan kemurahan-Nya
kita boleh ada di hari Minggu kedua bulan Juli tahun 2020 ini. Bersyukur untuk apapun keadaan kita saat ini. Karena meski masih banyak ketidakpastian akibat pandemi virus corona yang melanda dunia, namun kita tetap terpelihara dengan cara Tuhan yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selain sektor kesehatan, sektor ekonomi adalah salah satu yang terdampak oleh keadaan pandemi ini. Mulai dari industri yang besar hingga industri-industri kecil tidak luput dari kegoncangan global akibat pandemi ini. Dan saya yakin ada banyak dari kita juga mengalami hal serupa. Mungkin ada usaha yang saat ini mengalami penurunan, atau ada karyawan yang dirumahkan akibat keadaan perusahaan yang tidak stabil, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan saat ini mau mengajak kita untuk melihat Tuhan kita yang besar, yang memberikan janji berkat yang sempurna bagi umatnya, yang mau hidup taat dan setia kepadanya. Janji Tuhan yang diberikan adalah janji yang sempurna. Tidak seperti janji manusia yang terkadang penuh dengan rekayasa. Tapi mendahului semua janji itu ada pengajaran-pengajaran yang Tuhan ingin umatnya perhatikan dan taati sebelum setiap janji ini boleh dialami dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ayat pertama dan ayat kedua dalam pembacaan ini yang merupakan bagian dari 10 perintah yang pernah Tuhan berikan melalui hambanya Musa. Pada ayat pertama, Allah menyatakan Dia ingin menjadi prioritas hidup kita sebagai umatnya. Kata jangan membuat patung, berhala, jangan sujud menyembah kepadanya, merupakan kalimat kecemburuan Allah. Dalam kitab Ulangan 4 ayat 24, Musa memberi nasihat sekaligus memperingatkan bangsa Israel tentang pribadi Allah yang cemburu. Ulangan 4 ayat 24, di situ Musa mengatakan, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Saudara-saudara, mungkin sekarang ini hampir tidak ada lagi kita temukan orang-orang dengan kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan atau juga disebut animisme, yang melakukan ritual-ritual penyembahan pada patung-patung, pada pohon, batu-batu besar, dan lain sebagainya. Namun saat ini kita justru dikelilingi oleh berbagai berhala modern yang tanpa kita sadari telah banyak menggeser prioritas kita dari Tuhan. Pekerjaan, hobi, keluarga, bahkan berkat bisa menjadi berhala ketika kita terlalu sibuk mengolah berkat yang kita terima dari Tuhan. Kemudian kita tidak lagi punya waktu untuk bersekutu dengan Dia Sang Pemberi berkat. Itu akan menjadi kekeliruan yang justru mendatangkan murka Allah. Hal kedua yang Tuhan mau kita taati adalah memelihara hari Sabatnya dan menghormati tempat kudusnya. Hari Sabat atau hari perhentian pada penanggalan internasional memang jatuh pada hari Sabtu. Akan tetapi hari Sabat di sini bukan berbicara tentang sekedar harinya. Kata memelihara hari Sabat di sini kita berbicara tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah yang menciptakan hal ini. Dia menginginkan kita untuk tetap menjaga kekudusan hari perhentian ini dengan memusatkan segala aktivitas kepada Dia yang telah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Begitu juga dengan perintah untuk menghormati tempat kudusnya. Tempat kudusnya Tuhan ini tidak bisa diartikan secara harfiah. Bukan menghormati gerejanya, gedungnya, tapi bagaimana kita tetap menjaga kekudusan Tuhan di rumahnya. Seperti saat kita beribadah, kita dapat menghormati tempat kudusnya Tuhan dengan tidak melakukan hal-hal yang membuat kita tidak fokus dengan Tuhan yang menjadi tujuan peribadatan kita.
Bahkan ketika seperti saat ini, ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita pun tetap harus menjaga hati kita dan sikap kita dalam peribadatan seperti saat ini. Karena tubuh kita merupakan bait Allah yang harus tetap dijaga kekudusannya. Jangan kita seperti beribadah padahal hati dan pikiran kita tidak tertuju pada Tuhan. Tuhan meminta kita untuk menjaga kekudusan kita. Artinya Dia mau kita jangan menjadi cemar oleh hal-hal yang asalnya bukan dari Dia. Dia mau kita semakin serupa dengan Dia. Tidak hanya ketika kita sedang beribadah, tapi juga di setiap waktu dan dalam setiap keadaan. Kita tetap menjadi pribadi yang setia dan taat pada kehendak-Nya. Memang semua itu bukanlah hal yang mudah, tapi ganjaran, efek dari ketaatan itu akan membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dan bukan hanya kita, tapi bagi orang-orang di sekitar kita juga. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketaatan kita akan membawa kehidupan yang menikmati berkat yang telah disediakan Tuhan bagi umat-Nya. Dan ini merupakan janji yang sempurna yang dapat mengcover seluruh bagian kehidupan kita. Saya mencatat ada 3 jenis berkat yang disediakan Tuhan dan ada penguatan dalam janji ini. Janji yang pertama adalah janji berkat jasmani. Ayat 4 pembacaan ini menjelaskan bagaimana Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita dengan memberkati segala usaha pekerjaan kita. Hujan pada masanya, tanah memberi hasil, pohon-pohonan memberi buah. Ini menjelaskan bagaimana Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kita, apapun pekerjaan yang sedang kita geluti, usaha yang sedang kita jalankan. Itu semua akan mendatangkan hasil, demikian janji Tuhan. Memang saat ini mungkin pekerjaan atau usaha kita belum pada masa penuaian berkat. Mungkin justru saat ini kita sedang pada masa yang sulit. Jangan kecewa. Jangan lekas putus asa. Kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Meskipun saat ini kita sedang dalam satu proses, kita harus bertahan. Karena dalam hidup memang selalu ada proses. Tidak ada yang instan kecuali mujizat. Tapi setiap proses selalu ada masanya. Dalam ayat 5 pembacaan ini dikatakan setiap musim akan selalu berganti. Musim mengirik akan sampai pada musim memetik. Musim memetik akan sampai pada musim menabur. Tidak ada yang tinggal tetap kecuali kita tidak berusaha. Selama ada usaha dan doa, maka bersama kita yakin dan percaya bahwa kita akan sampai pada musim menuai berkat. Janji berkat yang kedua adalah damai sejahtera. Pada ayat 6 pembacaan kita, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Allah, berkat damai sejahtera adalah berkat yang tidak kita upayakan dengan kekuatan kita. Damai sejahtera merupakan perasaan yang tercipta ketika kita merasakan hadirat Tuhan di tengah kehidupan kita. Perasaan tenang, aman, merasa tentram, dan damai sejahtera sendiri benar-benar merupakan anugerah Tuhan. Dan Tuhan memberikannya bagi setiap kita yang siap menerimanya. Mengapa tidak semua orang dapat menikmatinya? Sebab hanya orang yang bersih hatinya, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan yang siap menerima janji berkat ini. Bagaimana bisa seseorang merasakan damai sejahtera ketika hatinya penuh dengan iri hati, dengki, atau amarah terhadap sesamanya? Bagaimana bisa kita merasakan damai sejahtera jika hati kita penuh dengan bermacam-macam kekhawatiran, ketakutan, keputusasaan? Saudara, berkat damai sejahtera ini juga merangkum setiap janji berkat. Di mana ayat 7 sampai ayat ke-11 pembacaan ini, di sana setiap ayat mengandung janji dan jaminan. Ada janji ketenangan, seperti pada ayat 6. Dan dalam ayat ke-7 ada janji kemenangan atas musuh,
siapa musuh kita? Kita tidak dalam keadaan berperang, sehingga sesungguhnya musuh kita bukan menunjuk pada orang lain, tapi seringkali musuh kita adalah ketakutan dan kekhawatiran kita sendiri. Segala bentuk pikiran dan perasaan negatif bisa menjadi musuh terbesar kita yang menjauhkan kita dari berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan. Tapi dikatakan dalam ayat ini, sebesar apapun atau sebanyak apapun musuh kita, di dalam Tuhan kita akan selalu memiliki jaminan kemenangan. Selanjutnya, ada janji keturunan dalam ayat ke-9. Dalam kitab Keluaran 23 ayat 26a dan Ulangan 7 ayat 14, juga ada janji yang sama, bahwa di tengah bangsa Israel tidak akan ada perempuan atau laki-laki yang mandul dan keguguran. Lebih jauh, kemandulan juga bisa diartikan dengan stagnasi dalam berbagai aspek kehidupan seseorang, yang artinya tidak ada kemajuan, berjalan di tempat. Itu bisa terjadi dalam karir, hubungan dalam keluarga atau rumah tangga. Saudara, melibatkan Tuhan dalam semua lini kehidupan kita akan mampu mendobrak setiap keadaan stagnasi dalam hidup kita. Sebab Tuhan, Dia akan mampu memulihkan setiap keadaan kita, separah apapun itu. Kita masuk pada ayat 10, ada berkat jasmani, berkat kelimpahan, dan berkat penyertaan Tuhan. Di ayat yang ke-11, yang melengkapi rangkaian janji berkat damai sejahtera ini. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Allah, betapa luar biasa Tuhan kita yang memberikan janji yang mampu memberi jaminan pada setiap bahagian kehidupan kita. Sungguh tidak ada yang terluput dari perhatiannya. Terlebih ketika kita masuk pada janji berkat yang ketiga, yaitu berkat rohani, di mana Dia akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, menjadi Allah kita dan kita menjadi umat-Nya. Apalagi yang kurang jika Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Saudara, memiliki Tuhan dalam hidup kita artinya kita memiliki semua hal yang kita butuhkan. Dan sebagai penutup dalam ayat 13, Tuhan mau memberi penegasan untuk menjadi pengingat bagi umat, juga menjadi kesaksian tentang penyertaannya yang sempurna dan selalu dapat diandalkan. Tantangan akan terus kita temui, tapi Tuhan akan selalu menjadi pembela, yang juga akan memberi jalan keluar atas pergumulan kita. Musuh akan selalu ada dan menghadang kita, tapi bersama Tuhan kita lebih dari pemenang. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Allah, hidup dalam ketaatan yang terus menjaga hubungan dengan Allah merupakan kekuatan terbesar untuk menghadapi kehidupan yang semakin hari semakin sulit. Kiranya kuasa kasih dari Tuhan Yesus Kristus akan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang terus diberkati dan menjadi berkat demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Firman-Mu berita bagi
Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas pengorbanan Yesus Kristus dan berkat-berkat yang diberikannya kepada kita. Melalui persembahan yang mau kita berikan pula menjadi tanda keikutsertaan dan tanggung jawab kita membangun persekutuan jemaat serta menopang tugas-tugas pelayanan dan kesaksian gereja di dunia ini. Sementara kita akan memberikan persembahan menyanyi dari DSL 176 Musim Penuaian. Jemaat diundang berdiri. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu. Ajarlah kami untuk selalu menggunakan segala pemberian-Mu menjadi alat kesaksian dalam membangun persekutuan dan melaksanakan tugas panggilan kami sebagai gereja yang senantiasa taat berjuang dalam kasih-Mu. Jadikanlah hidup kami untuk selalu menyerahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal melalui Putra-Mu Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Kami umat-Mu, Jemaat KGPM Sidang Mesias Ranumut, beribadah kepadamu dalam peribadatan minggu saat ini. Dan di dalam doa ini kami mengarahkan iman dan hati kami untuk setiap pergumulan doa, pribadi, keluarga, dan jemaat. Sekiranya Allah Bapa berkenan dengan pergumulan yang kami panjatkan dalam doa sebagai umat-Mu di sini. Perkenanan-Mu memungkinkan kami sebagai umat-Mu telah dapat memuji, menyembah, dan mengagungkan kebesaran nama-Mu. Selain itu juga, bagian firman-Mu sudah boleh kami baca dan diperdengarkan kepada umat-Mu dalam persekutuan ibadah ini. Sekiranya dengan isi firman-Mu, kami menyadari apa yang salah dan terhilang dari diri kami, sehingga kami dapat menemukan yang terhilang, baik dari pribadi maupun persekutuan di sekitar hidup berjemaat dan keluarga, serta bermasyarakat. Ya Tuhan, Tuhan kami, anugerahkanlah berkat-Mu bagi kehidupan kami, lewat apa yang menjadi usaha dan kerja kami, sehingga kami dapat menikmati hasil keringat dari pekerjaan dan usaha kami. Ketika sukacita berkat itu boleh kami rasakan, kami dapat menjadi alat Bapa untuk memberkati orang lain di sekitar kami, termasuk juga memberkati gereja-Mu. Maka dari itu kami pun menyerahkan hidup gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, secara khusus gereja kami, KGPM Sidang Mesias Ranumut. Ya Tuhan, senantiasa Engkau memberkati segenap pimpinan yang ada, BPS, PMS, BPPGS, Majelis Kepel, pimpinan di tingkat komisi, rayon, PAUD Karisma, Persekutuan Lansia,
panitia pembangunan, tim inventaris sidang, panitia hari-hari raya gerejawi, bahkan seluruh anggota jemaat yang ada. Berilah kami kesabaran dan ketabahan menanti dengan diam pertolongan Tuhan, bahwa ada waktu yang tepat untuk kami dapat beribadah di rumah-Mu yang kudus. Kami percaya sekalipun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami tidak akan pernah kehilangan sukacita iman. Mensyukuri setiap tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami, manakala kami berada di bidang-bidang tugas kami masing-masing, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami yang memungkinkan kami untuk berjuang dan berkarya serta bekerja. Dan kami berterima kasih sebab Bapa tidak meninggalkan kami di sepanjang perjalanan yang telah kami lalui. Bapa mengenal kami lebih dalam dari diri kami masing-masing. Maka segala pergumulan kami dalam segala usaha dan kerja, serta kesehatan kami bawa ke hadapan-Mu Bapa dalam doa ini. Ketika kami datang kepadamu bawa seluruh hidup ini dan persoalan-persoalan kami, Bapa jangan tinggalkan kami, melainkan berkenan Bapa menjawab kami. Bahkan di tengah-tengah pergumulan dunia yang kami alami sekarang, pandemi COVID-19, ada begitu banyak orang yang terkena dampak, tapi kami percaya lewat tuntunan kuasa Roh Kudus, kami tahu bahwa Allah tidak sekali-kali akan meninggalkan kami. Ya Bapa, saat ini kami teringat bagi kehidupan saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan. Mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menjamah dan memberkati serta mengaruniakan pemulihan yang sempurna bagi kehidupan saudara-saudara kami. Mereka yang berduka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan senantiasa memberikan penghiburan kepada mereka. Mereka yang sementara dirawat karena pergumulan virus corona. Mereka yang merawat, Tuhanlah yang menjamah segenap kehidupan mereka. Bapa, terima kasih. Kami terlalu percaya bahwa tanpa kehadiran Bapa mereka tidak akan mampu berjuang dan melalui semua rintangan dan cobaan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi tiap-tiap orang yang mungkin ada dalam kebimbangan dan keputusasaan. Bapa juga berikan arahan bagi mereka, semangat bagi mereka untuk tetap hidup dan bertahan menjalani kehidupan ini. Dan ajarlah mereka untuk datang dan berkata kepada Bapa seluruh keluh kesah mereka. Sebab pada Tuhan sajalah ada jalan keluar. Pada Tuhan ada kelegaan dan sukacita. Doa kami bagi mereka yang mengalami sukacita ketambahan usia, kelahiran maupun usia pernikahan rumah tangga mereka. Bapa anugerahkan penyertaan yang sempurna di setiap langkah kaki pergumulan hidup mereka, sertai mereka dalam menapaki hari hidup dalam usia pemberian Bapa yang mengasihi mereka. Begitu juga dengan kami semua yang karena perkenanan Tuhan mengalami sukacita karena campur tangan Tuhan dalam pergumulan-pergumulan hidup kami. Sehingga kami bersyukur dalam ibadah ini dengan segala bentuk ucapan syukur kami. Berkatilah sukacita syukur yang kami imani lewat penyertaan Bapa dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan pemerintah, bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya penyertaan Tuhan terus berlaku bagi kehidupan presiden, wakil presiden, dan semua jajaran pemerintahan mulai dari pusat sampai ke pelosok desa. Berikanlah hikmat dan kemampuan, terlebih kesehatan dan kekuatan dalam mereka menyikapi persoalan yang ada. Khususnya daerah kami Sulawesi Utara, Kota Manado, lingkungan di mana kami tinggal. Tuhan berkati pemerintah bahkan selaku masyarakat yang ada. Berilah pada kami kesadaran iman untuk kami dengan setia dan taat menopang kinerja dan program pemerintah saat ini. Berkati dan bimbinglah pemerintahan kami ya Tuhan. Kami yang melayani, sekiranya pelayanan ini berkenan di hadapan Bapa. Di sini Bapa, kami telah menaikkan syafaat kami. Terlalu banyak yang kami masih mau sampaikan, namun kami terlalu percaya bahwa Engkau Tuhan yang Maha Tahu telah mengetahui sebelum doa itu terucap dari bibir mulut kami. Sekali lagi berkenanlah Bapa mendengar doa kami saat ini. Sambil kami memohon, Bapa sendengkanlah telinga kasih-Mu untuk mendengarkan dan jawab doa kami, setulus kasih setia Bapa yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, sampai saat ini kita tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kebersamaan yang kokoh dalam sidang kita ini. Kini kita akan kembali dalam kesibukan masing-masing, namun ingat dan selalu hayati pesan firman-Nya dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang antara lain dari firman-Nya ini terbentuklah tema KGPM, Yesus Kristus dalam kebangsaan, kebangsaan dalam Yesus Kristus. Karena itu biarlah kita sekalian saling mendoakan agar hanya dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan, kita tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam hidup dan kerja yang baik sebagai warga kerapatan Gereja Protestan Minahasa yang adalah Gereja Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita iman. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah kita telah selesai, jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh.
berkuasa